Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Awalan hayya bina nashkurullah ta'ala alladzi qad a'tana jami'an ni'matan katsiratan hatta an nastati'a wa an najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Thaniyan sholatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalana min al-dhulumati ila an-nur ya'ni ad-dinul Islam. Perkenalkan, di sini nama saya Himatul Aliyah. Saya dari program studi Pendidikan Bahasa Arab semester 2 kelas 2A bin Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Saya akan menyelesaikan tugas UAS saya pada mata kuliah Filsafat Umum. Saya akan menjelaskan tentang inti dari pembahasan kita selama 1 semester, yaitu ada 6 aliran filsafat barat modern. Yang pertama adalah rasionalisme. Di mana rasionalisme ini adalah aliran filsafat barat modern yang menekankan akal sebagai satu-satunya alat untuk menangkap kebenaran pengetahuan. Dan di sini tokoh-tokoh dari filsafat rasionalisme ini adalah René Descartes, yang biasa kita sebut sebagai bapak filsafat modern. Metode filsafat René Descartes ini metode cogito atau metode keraguan, yaitu memiliki sebuah pemikiran bahwa aku berpikir maka aku ada. Wujud substansi yang utama ada 3, yaitu Allah, jiwa, dan materi atau trinitas. Pengetahuan menurut rasionalisme adalah sumber manusia yang utama adalah dari akal manusia. Apa yang datang selain dari akal manusia sifatnya nisbi atau relatif dan berubah-ubah. Oleh karena itu tidak bisa dijadikan sebagai standar kebenaran pengetahuan. Yang kedua adalah empirisisme, di mana pengetahuan ini manusia yang pasti adalah berasal dari pengalaman manusia. Artinya apa? Pengalaman menjadi satu-satunya sumber pengetahuan manusia. Pengalaman yang dimaksud bisa berupa pengalaman indrawi, bisa juga pengalaman ruhani. Nah, tokoh-tokoh dari filsafat ini salah satunya adalah George Berkeley atau filsuf dari Irlandia. Immaterialisme atau menyangkal adanya suatu dunia yang ada di luar kesadaran manusia. Pengetahuan manusia berasal dari pengalaman ruhani. Nah, kemudian kritisisme, di mana secara bahasa berarti aliran filsafat yang mengkritik. Nah, kritisisme ini adalah aliran filsafat barat modern yang mengkritik aliran rasionalisme dan empirisisme dan berusaha mensinteskan antara keduanya. Nah, ciri-ciri dari kritisisme ini adalah menganggap bahwa objek pengenalan itu berpusat pada subjek dan bukan pada objek, menegaskan keterbatasan kemampuan rasio manusia untuk mengetahui realitas atau hakikat sesuatu. Rasio hanya mampu menjangkau gejala atau fenomenanya saja, menjelaskan bahwa pengenalan manusia atas sesuatu itu diperoleh atas perpaduan antara a priori yang berasal dari rasio yang berupa ruang dan waktu, serta peran unsur a posteriori yang berasal dari pengalaman yang berupa materi. Nah, pada abad ke-17 pemikiran Renaissance atau masa kebangkitan mencapai penyempurnanya pada diri beberapa tokoh besar. Oleh karena itu pada masa ini yang dipandang sebagai sumber pengetahuan hanyalah apa yang secara alamiah dapat dipakai oleh manusia, yaitu akal atau rasio, dan pengalaman atau empiris. Muncullah 2 aliran yang saling bertentangan pada abad ini, yaitu aliran rasionalisme dan aliran empirisisme, bahwa melukiskan bahwa masalah perolehan pengetahuan menjadi problem aktual yang melahirkan antara aliran rasionalisme dan empirisisme. Sebagai alternatif dan solusi terhadap pertikaian 2 aliran besar tersebut, disinilah arti penting dari kemunculan aliran positivisme yang merupakan representasi jawaban terhadap problem-problem mendasar tersebut. Nah, pada abad ke-19 merupakan abad yang sangat dipengaruhi oleh
filsafat positivisme, dan pengaruh itu terutama sangat terasa di bidang ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, di dalam sejarah filsafat barat, orang sering menyatakan bahwa abad ke-19 itu merupakan abad positivisme. Satu abad ditandai oleh peranan yang sangat menentukan dari pikiran-pikiran ilmiah atau apa yang disebut dengan pengetahuan modern. Nah, kebenaran atau kenyataan filsafati dinilai dan diukur positivistiknya, sedang perhatian orang kepada filsafat itu lebih ditekankan kepada segi-segi yang praktis bagi tingkah laku dan perbuatan manusia. Nah, selanjutnya adalah aliran eksistensialisme, atau yang berarti aliran filsafat barat modern yang memandang manusia sebagai suatu makhluk yang harus bereksistensi atau aktif dengan sesuatu yang ada di sekelilingnya, serta mengkaji cara bekerja manusia ketika berada di alam dunia ini dengan kesadarannya. Nah, selanjutnya adalah aliran pragmatisme yang terakhir ini. Nah, aliran pragmatisme itu apa? Adalah aliran filsafat modern yang menyatakan bahwa sesuatu itu dianggap benar manakala dapat dipraktikkan dan dapat memberikan manfaat. Nah, ada dua. Pragmatisme itu pekerjaan dan keberdayagunaan. Kebenaran pragmatisme bersifat apa? Subjektif. Karena apa? Bergantung kepada hasil praktik dan kebermanfaatan yang diperoleh oleh masing-masing orang. Bisa jadi orang yang satu merasakan manfaat. Nah, tapi belum tentu yang lain tuh merasakan manfaat juga. Nah, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang 6 aliran yang telah kita pelajari selama 1 semester ini. Mungkin jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjut untuk soal yang kedua. Baiklah, saya akan melanjutkan untuk pertanyaan yang nomor 2 adalah bahwa jika epistemologi barat hanya sebatas mengkaji hal-hal yang sifatnya logis dan empiris saja dengan menggunakan cara kerja aliran-aliran filsafat barat modern, maka bagaimana dengan hal-hal yang bersifat metafisik dan di luar nalar yang tidak bisa dipecahkan dengan epistemologi barat? Sementara dalam agama, terutama Islam, banyak hal-hal yang bersifat metafisik yang dikaji. Maka epistemologi yang seperti apa yang akan kalian gunakan untuk bisa mengkaji semua itu, baik yang fisik dan metafisik? Mengingat struktur bangunan pengetahuan Islam tidak memisahkan antara ilmu pengetahuan dengan agama, maka jawabannya adalah menurut saya metafisika dalam agama Islam sebenarnya dapat dihubungkan dengan beberapa aliran filsafat barat. Sebagai contoh adalah aliran filsafat rasionalisme yang menyatakan bahwa kebenaran berasal dari akal atau pemikiran. Begitu juga dalam ajaran agama Islam, beberapa contoh metafisik seperti ketuhanan dapat direnungkan melalui pemikiran, yakni semua yang ada di alam semesta tidak mungkin terjadi secara kebetulan, melainkan ada yang mengatur setiap detiknya, setiap halnya. Meja yang memiliki 4 kaki tidak mungkin ada ketika tidak ada yang menciptakan. Nah, teori tersebut berasal dari teori yang ada, namun ada paham filsafat barat yang menghilangkan hukum metafisika seperti paham positivisme permanen. Paham tersebut tidak bisa dihubungkan dengan fenomena di luar nalar kecuali ada hukum ilmiah secara sains yang menjadi penyebabnya. Seperti itu. Kemudian nomor 3, pelajaran berharga apa yang kalian dapatkan setelah mengkaji filsafat barat modern yang barangkali nanti bisa kalian terapkan di kehidupan nyata? Maka dalam hal ini, posisi pengetahuan dalam filsafat aliran rasionalisme menekankan tentang usaha manusia atau untuk memberi kemandirian kepada akal sebagai yang telah dirintis oleh para pemikir Renaissance, sekaligus menjadi era dimulainya pemikiran-pemikiran kefilsafatan dalam artian yang sebenarnya, bahwa bahkan diyakini bahwa dengan kemampuan akal segala macam persoalan dapat dijelaskan, semua permasalahan dapat dipahami dan dipecahkan, termasuk seluruh masalah kemanusiaan. Sedangkan filsafat aliran empiris merupakan doktrin filsafat yang menekankan peranan pengalaman dalam memperoleh pengetahuan. Bahkan doktrin filsafat aliran empirisme merupakan lawan doktrin rasionalisme dalam kerangka kefilsafatan manusia. Jadi banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil dari filsafat modern barat ini, bahwa semuanya pasti punya kekurangan dan punya kelebihan seperti ini. Terima kasih. Mungkin itu jawaban dari saya. Mungkin jika ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.